Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Firda Rahmawati, NPM 140 dari kelompok 3 kelas Agribisnis D. Nama saya Pandu Dawadana dengan NPM 153 dari kelompok 3. Nama saya Fitri Aulia Furhita, NPM 166 dari kelompok 3 kelas Agribisnis D. Perkenalkan, nama saya Zuriatun Nisa Ulkarima, NPM 179 dari kelompok 3 kelas Agribisnis D. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi metode pengumpulan dan penyajian data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah metode pengumpulan data kuantitatif. Pada metode ini, pengumpulan data bisa dilakukan dalam berbagai setting dan berbagai sumber dengan berbagai cara. Metode pengumpulan data kuantitatif yang pertama adalah survei kuesioner. Pada survei kuesioner, peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Yang kedua adalah dataset statistik. Dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Cara ini biasanya lebih cepat karena yang dibutuhkan peneliti hanyalah mengakses dataset. Tidak perlu menyebar kuesioner ke lapangan. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dalam riset kuantitatif ini, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Dan yang terakhir, metode kuantitatif yaitu observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengarahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data kualitatif. Sebelum itu saya singgung sedikit. Data kualitatif merupakan data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan maupun angka. Data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Untuk metode pengumpulan data kualitatif biasanya dipakai untuk mengungkapkan permasalahan di dalam kehidupan kerja, organisasi, pemerintahan, dan lain-lain, sehingga bisa dijadikan suatu kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ya, untuk metode pengumpulan data kualitatif sendiri itu ada 4. Yang pertama teknik wawancara, observasi, teknik dokumen, dan teknik triangulasi. Ya, untuk yang pertama yaitu teknik wawancara. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.
Wawancara dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan, dan memberikan pertanyaan lagi ketika informan memberikan jawaban. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi dalam suatu penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi itu biasanya tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, dan waktu. Ya, untuk yang ketiga itu teknik dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Biasanya berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian. Kemudian untuk yang terakhir yaitu teknik triangulasi. Teknik ini merupakan cara pemeriksaan kebenaran data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Penyajian data dengan tabel. Tabel distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya termuat angka-angka yang dapat menggambarkan pancaran frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Penyajian data dengan tabel ada dua jenis. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompokkan. Berikut contoh dari tabel distribusi frekuensi tunggal. Di sini ada distribusi frekuensi nilai mata kuliah statistik pendidikan semester 4 dari 40 mahasiswa. Ada sebuah tabel yang berisi kelas atau X, frekuensi, dan jumlah atau N. Yang kedua, ada tabel distribusi frekuensi berkelas. Yaitu salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan atau dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Adapun langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok sebagai berikut. Yang pertama, mencari rangka atau R, yaitu penyebaran atau jangkauan, dengan rumus R sama dengan XT min XR plus 1, atau R sama dengan H min L plus 1. Keterangan R sama dengan rangka, XT atau H sama dengan nilai tertinggi, XR atau L sama dengan nilai terendah. Yang kedua, menentukan kelas atau kelompok. Ada dua cara untuk menentukan kelas, yaitu dengan rumus dan dengan serampangan. Yang pertama, dengan rumus tetap yang diusulkan Stargess. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang kedua, dengan serampangan atau sembarangan, yaitu dengan menambah satu kelas lagi jika masih terdapat salah satu nilai atau skor yang belum masuk dalam distribusi. Bisa juga dengan membulatkan ke atas setiap hasil dari perhitungan penentuan kelompok atau kelas. Yang ketiga, menghitung lebar kelas atau interval kelas yang disimbolkan dengan I dan dirumuskan dengan I sama dengan R per K. Yang keempat, menentukan batas kelas atau batas bawah nyata dan batas atas nyata dengan rumus batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 0,5, batas atas sama dengan ujung atas ditambah 0,5. Yang kelima, menentukan titik tengah kelas atau X1 dengan 3 macam cara, yaitu
A titik tengah kelas sama dengan 0,5 dikali batas bawah ditambah batas atas. B titik tengah kelas sama dengan 0,5 dikali ujung bawah relatif ditambah ujung atas relatif. C titik tengah kelas sama dengan ujung bawah relatif ditambah ujung atas relatif dibagi 2. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil R, K, dan I. Cara pengisian tabel tersebut yaitu pada kolom interval kelas mulailah dari angka paling kecil dari data mentah, kemudian diurut sampai 14 angka sesuai hasil interval. Begitu seterusnya ke atas sampai kelas tertentu sesuai hasil K. Data mentah dari masing-masing angka ditabulasikan untuk menentukan frekuensi. Dilakukan perhitungan FK atau frekuensi kumulatif. Nilai FK ini merupakan akumulasi penjumlahan frekuensi dari bawah ke atas atau sebaliknya. Akumulasi frekuensi dari atas ke bawah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah frekuensi sesuai dengan jumlah N, sekaligus untuk kepentingan membuat grafik ogive. Yang terakhir, menentukan titik tengah atau X1 dari masing-masing data. Berikut contoh dari tabel distribusi frekuensi berkelas. Contohnya, terdapat data hasil ulangan bidang studi statistika sebagai berikut. Bisa dilihat ada sebuah data nilai hasil ulangan dan ditemukan N sama dengan 40. Yang pertama, kita mencari range. Dari data tersebut, rangenya adalah R sama dengan 96 dikurangi 15 ditambah 1 sama dengan 81 ditambah 1 dan hasilnya adalah 82. Yang kedua, menentukan kelas atau kelompok dengan rumus Targes. Dari data tersebut, nilai K adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 sama dengan 1 ditambah 5,28 sama dengan 6,28 dan dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga, menghitung lebar kelas atau interval kelas. Dari data tersebut, nilai I adalah I sama dengan R per K sama dengan 82 per 613,7 dan hasilnya 14. Yang keempat, menentukan batas kelas. Dari data tersebut diperoleh ujung bawah sama dengan 15, ujung atas 28, batas bawah sama dengan 15 dikurangi 0,5 dan hasilnya 14,5. Batas atas sama dengan 28 ditambah 0,5 dan hasilnya 28,5. Yang kelima, menentukan titik tengah kelas atau X1. Dari data tersebut diperoleh X sama dengan 0,5 dikali dalam kurung batas bawah ditambah batas atas sama dengan 0,5 dikali dalam kurung 14,5 ditambah 28,5 sama dengan 0,5 dikali 43 dan hasilnya 21,5. Yang keenam, membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil R, K, dan I. Dari data tersebut, tabel distribusi frekuensi yang terbentuk sebagai berikut. Bisa dilihat ada sebuah tabel yang berisi kelas, tabulasi, F, FK, dan X1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dengan diagram. Diagram terdapat 4 macam, yaitu yang pertama diagram garis atau histogram, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram lingkaran, dan yang keempat diagram simbol atau diagram garis atau histogram adalah gambar yang menunjukkan tentang pengambilan, pengolahan, dan penyajian data. Kegunaan diagram garis ini sama halnya dengan diagram batang. Diagram ini disajikan dalam bentuk berupa garis-garis yang menghubungkan antara titik-titik.
dan bisa disajikan dalam bentuk data tunggal maupun data kelompok. Contohnya, jumlah buku yang terjual di bulan Januari sebanyak 50 buku, di bulan Februari sebanyak 120 buku, di bulan Maret sebanyak 135 buku, di bulan April sebanyak 186 buku, di bulan Mei sebanyak 201 buku, dan di bulan Juni sebanyak 175 buku. Hasil dari data di atas bisa ditampilkan pada diagram garis seperti berikut ini. Yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah suatu gambar yang menunjukkan angka atau set dengan menampilkan grafik berupa persegi, balok atau bujur sangkar. Diagram batang juga merupakan salah satu cabang dalam pelajaran matematika tentang statistika yang membahas tentang pengumpulan, penyajian, dan pemrosesan dalam data yang ditampilkan dalam grafik batang. Contohnya, kota A suhu minimum 15 derajat Celcius dan suhu maksimumnya 30 derajat Celcius. Di kota B suhu minimum 17 derajat Celcius, suhu maksimum 33 derajat Celcius. Di kota C suhu minimum 15 derajat Celcius, suhu maksimum 29 derajat Celcius. Di kota D suhu minimum 20 derajat Celcius, suhu maksimum 35 derajat Celcius. Di kota E, suhu minimum 19 derajat Celcius dan suhu maksimum 34 derajat Celcius. Hasil dari data di atas bisa ditampilkan pada diagram garis sebagai berikut ini. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu gambar yang menunjukkan sebuah data dari hasil pengumpulan, perbandingan, pengolahan, disajikan dalam bentuk lingkaran. Penyajian diagram lingkaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu diagram lingkaran yang berbentuk derajat dan berbentuk persen. Contohnya, jumlah buku yang terjual di bulan Januari sebanyak 50 buku, bulan Februari 120 buku, bulan Maret 135 buku, bulan April 186 buku, bulan Mei 201 buku, dan bulan Juni 175 buku. Hasil dari data di atas bisa ditampilkan pada diagram garis seperti berikut ini. Yang terakhir yaitu diagram lambang atau diagram simbol. Merupakan suatu diagram yang penyajian datanya menggunakan lambang. Lambang yang digunakan harus sesuai dengan data atau objek yang diteliti. Gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Contohnya, tingkat pendidikan SD jumlah siswanya sebanyak 1.500. Di SMP jumlah siswa sebanyak 2.000 dan di SMA jumlah siswa sebanyak 2.500. Contoh diagram simbol atau lambang sebagai berikut.